penghasilan saya hampir selama inilah, hampir 1 tahun kita ambil selama ini. Dan hasilnya, halo teman-teman semuanya, welcome to my channel Navi Broking. Jangan lupa di subscribe, gratis. Makasih, thank you. Halo, welcome back to my channel Navi Broking. Oke, pada hari ini teman-teman semuanya, saya bakalan coba menjelaskan sama teman-teman semuanya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang beranggapan jadi YouTuber itu bakalan menghasilkan pundi-pundi uang yang begitu banyak ya teman-teman ya. Tapi asalkan teman-teman tahu ya, suka duka menjadi YouTuber itu sangat-sangat sulit ya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman tuh membayangkan bahwasanya kita kalau misalnya jadi YouTuber nanti uangnya bakalan banyak dan banyak. Jangan berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Masalahnya ya, saya mulai aktif saya bikin video di YouTube itu tentang mancing dan tentang hewan-hewan peliharaan yang lainnya teman-teman ya. Sebenarnya saya menyesal sekali saya sebenarnya udah mau terjun ke YouTube. Nah, kenapa saya menyesal jadi YouTuber, masuk ngupload video seharian segala macam pokoknya lah teman-teman ya. Karena apa yang saya bayangkan tentang YouTube itu, nanti saya bakalan jadi orang kaya nih kalau misalnya jadi YouTube, banyak subscriber dan kalau semacamnya ya teman-teman ya. Tapi itu hanya sekedar hayalan, cuma bayangan mimpi saya yang sampai sekarang belum jadi kenyataan. Saya mulai aktif mengupload video saya atau konten-konten saya di YouTube saya ini sekitaran 1 tahunan sudah saya mengupload video saya dan aktif sebagai YouTuber. Nah, tapi setelah saya koreksi kembali, saya teliti kembali, tapi akhirnya ya bisa dibilang mengecewakan, sungguh-sungguh mengecewakan untuk jadi YouTuber. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa satu saat bisa channel kita yang kita rintis dari awal dan sudah susah segala macamnya bisa sukses juga seperti YouTuber-YouTuber yang terkenal yang lainnya, atau seperti Hatta Halilintar. Siap, seperti itulah kira-kira model channel Hatta Halilintar ya teman-teman. Nah, setiap sisi YouTuber itu punya ciri khas yang unik yang bisa menarik perhatian para viewernya, para subscribernya teman-teman ya. Jadi di sini saya cuma sedikit berbagi cerita ya teman-teman, keluh kesah saya sebagai YouTuber pemula tentunya. Mungkin saya sangat menyesal atau hampir putus asa lah saya menjadi YouTuber ini, karena apa yang saya bayangkan tidak sesuai dengan hasil yang saya terima sekarang ini ya. Tapi syukur alhamdulillah ya, untuk saat ini jumlah subscriber saya udah 2000 lebihan, udah hampir 3000 subscriberan. Tapi saya tidak patah semangat ya teman-teman. Saya tidak terlalu mengharapkan untuk mendapatkan uang lebih terlebih dahulunya, karena saya yakin, saya merasa bahwasanya nanti suatu saat channel saya ini pasti bakalan berkembang. Nah, jadi walaupun awalnya saya patah semangat, dah nyesel nih buat apaan kita jadi bikin konten kreator, jadi YouTuber kayak gini, tapi kalau misalnya hasilnya kenyataannya seperti ini. Nah, saya juga sebelumnya sudah dengar saran atau cara-cara lah mengembangin channel, mencari viewer dan segala macamnya. Biasanya saya kalau misalnya lihat YouTube itu saya dengar saran dari Bang Dan Jesse. Nah, di Dan Jesse itu saya mendengar arah-arahan atau cara-cara gimana supaya channel kita berkembang. Nah, saran-saran dari Bang Dan Jesse itu sudah saya lakuin semuanya. Ini apa yang setiap yang diupload saya selalu jadi penonton yang setia lah pokoknya kan. Nah, di sana saya ada ingat juga ini, kayak gini, jadi kayak gitu. Nah, misalkan, nah, tapi setelah saya coba, tapi hasilnya stuck tetap di situ. Malahan jumlah subscriber saya berkurang, jumlah penonton saya turun, viewer saya. Jadi di sana saya merasa capek. Waduh, buat apaan nih jadi YouTuber kalau kayak gini nih, nggak menghasilkan sama sekali. Coba teman bayangkan berapa kuota kita habis atau berapa kita bayar wifi
wifi 1 bulannya untuk mengupload konten-konten video kita ya ke YouTube. Sedangkan yang kita dapatkan dari hasil iklan di YouTube kita cuma berapa? Nah, berapa? Kira-kira. Jangan teman-teman bayangkan, oh jadi YouTuber nih hasilnya meledak nih, sekian ribu orang dapat sekian dolar. Jangan teman-teman membayangkan gitu. Saya sampai sekarang alhamdulillah ya, kalau diceritain ya, nanti saya bakalan liatin berapa sih penghasilan saya hampir 1 tahun saya terjun di dunia YouTube. Nah, bakalan saya kasih tahu buka-bukaan aja sama teman-teman saya semuanya berapa kira-kira pendapatan saya selama ini ya teman-teman. Hasilnya di luar dugaan, di luar ekspektasi saya sebenarnya teman-teman. Tapi saya apa ya? Menurut saya itu mungkin suatu saat nih channel saya bisa berkembang nih. Saya tahan, nanti akhirnya mentok stuck. Oh, udah ya kok kayak gini aja turun. Lama-lama viewernya turun, jumlah subscriber saya turun. Entah mereka karena bosan ngeliat muka saya, mungkin tidak ada yang menarik, tidak ada yang bisa dibanggakan, atau misalnya kalau misalnya saya mancing cuma dapat ikannya yang kecil-kecil. Jadi ya mungkin di sana orang bosan sama saya. Nah, di sini saya tidak bakal terlalu panjang lebar ya membahas keluh kesah saya dalam dunia YouTube ini ya. Nah, di sini saya cuma menyampaikan itu, semoga itu jadi bahan pelajaran buat YouTuber-YouTuber pemula khususnya untuk membuat konten itu. Jangan kalau dari awal kita sebagai pemula, jangan kita mengharapkan cuma untuk menghasilkan uang. Nah, cobalah kita tuh dalam bikin konten itu cuma yang kita harapkan kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman atau pengetahuan yang kita punya terlebih dahulu. Mungkin saya cuma bisa nyampein itu aja. Saya juga belum tentu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya gimana ya, namanya kita berusaha, berdoa aja. Mudah-mudahan suatu saat channel kita yang kita banggakan, yang kita selalu bagaimanapun caranya kita supaya channel kita ini berkembang, ya berbagai macam cara dilakukan ini itu segala macam. Nah, saya pun juga kayak gitu, berbagai macam saya lakukan, mulai dari yang melanggar atau yang misalnya kalau melanggar sub for sub lah, contohnya naikin viewer lah, saya misalnya dalam aplikasi itu juga pernah saya lakukan. Cuma setelah saya pikir-pikir, kalau misalnya kayak gini, terus saya nih kayak gini, ini bakalan kena ban atau ditutup akun saya nih. Nah, akhirnya saya berhenti itu. Nah, saya mulai fokus ke tujuan saya, ngembangin channel saya sama apa yang saya punya sendiri ya. Walaupun terkadang-kadang sih saya dalam membikinkan atau menyajikan konten-konten yang saya bikin, teman-teman boleh lihat semua konten-konten saya semuanya dari awal sampai akhir. Itu saya tuh masih terlalu kaku untuk berbicara lebih luas, lebih gimana ya, dalam berbahasa Indonesia aja. Saya juga kesulitan dalam berbahasa Indonesia karena ya mungkin belum terbiasa. Nah, kita kan di YouTube ini kita menjual diri kita, jadi kita dituntut untuk berkomunikasi yang bagus dan berbicara yang bisa dimengerti lah sama viewer kita nantinya. Nah, tapi kelemahan saya di situ, makanya ya gitulah, jadinya konten saya kurang menarik atau nggak berkembang di situ aja. Nah, di sini saya membutuhkan semuanya untuk teman-teman yang lihat video ini ya. Saya juga mohon bantuan ya, tapi saya tidak memaksa lah. Silahkan teman-teman subscribe channel saya ini jika misalnya apa yang saya rasakan sama dengan apa yang teman-teman rasakan. Pasti saya yakin ya, di antara semua teman-teman pasti ada yang merasakan hal yang sama persis sama saya. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman udah pengen tahu ya, 1 tahun saya terjun di YouTube, di dunia YouTube ini, kira-kira berapa sih yang saya dapatkan. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah menarik 1% pun hasil dari YouTube. Karena apa? Tidak mencukupi yang disyaratkan oleh YouTube untuk bisa ditarik. Nah, saya pun juga belum terima upload istimewa yang dikirim oleh AdSense kepada YouTuber. Nah, untuk dari itu ya teman-teman, saya bakalan liatin kira-kira dalam 1 tahun ya, 1 tahun berapa penghasilan saya. Teman-teman masih ada yang penasaran ya, kira-kira nanti setelah lihat channel penghasilan saya, jangan merasa kecewa. Ini jadi ini aja orang nih 1 tahun kayak gini channelnya nih, gimana nih saya ini
baru 2 bulan aja saya nih, oh udah semangatnya, tiba-tiba orang udah setahun aja kayak gini. Nah, jangan berpikiran kayak gitu, mana tahu teman-teman bisa mempunyai kelebihan daripada saya yang bikin channel teman-teman menarik. Jadi untuk itu saya cuma berbagi, cuma ngasih apa ya, perbandingan atau cuma kasih penjelasan teman-teman, kira-kira oh, ginilah penghasilan saya sama 1 tahun. Jadi simak ya sampai penjelasan saya sampai berakhir. Ini YouTube gitu ya teman-teman ya. Oke, tuh kembali dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah eh, subscriber saya itu adalah 2812 ya teman-teman. Hampir 1 tahunan, cuma segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan ya teman-teman. Nah, inilah penayangan video saya real time-nya itu 1 jam atau 24 2 hari atau 48 jam ya, dan waktu tontonnya sama dengan durasi tonton rata-rata. Nah, ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah penghasilan saya 28 hari terakhir. Ini dalam 1 bulan ini. Saya dalam 1 bulan saya cuma bisa mendapatkan yaitu sebanyak $1 aja kurang ya teman-teman. Coba teman bayangin, $1 aja kurang. Jadi berapa sedihnya kita sebagai YouTuber pemula, penghasilan kita kayak gini, sedangkan pengeluaran kita untuk mengupload video entah berapa kan, berapa giga dalam 1 bulan, atau setiap videonya berapa kan, sungguh mengecewakan ya. Tapi jangan teman-teman patah semangat dulu. Nah, ini masih permulaan, ada orang yang lebih bertahun-tahun tapi masih juga sedikit juga mungkin. Nah, itu. Jadi sekarang kita bakal lihat berapa penghasilan saya hampir selama inilah, hampir 1 tahun. Kita ambil selama ini. Dan hasilnya adalah tara. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dalam 1 tahun ini channel saya ini cuma menghasilkan $6,26. Nah, berapa nyeseknya, berapa menyakitkannya penghasilan yang kita terima ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 tahun ini saya cuma dapat $6,26 ya teman-teman. Nah, jadi gimana ya, kalau misalnya sedih sih sedih ya teman-teman ya, gimana enggak kita ngeliat channel sebelah, channel youtuber-youtuber yang udah sukses kayak Raffi Nagita, atau misalnya Deddy Corbuzier, atau misalnya Atta Halilintar, mungkin kita bakalan tergiur dengan penghasilan, sedangkan penghasilan kita cuma sebanyak ini. Nah, nyesel kan? Tapi saya pun sebenarnya nyesel jadi youtuber, nyesel banget saya jadi youtuber, tapi dan tapinya, saya yakin suatu saat channel saya pasti bakalan berkembang. Nah, oke ya, mungkin cuma sekian ya teman-temannya. Jadi semoga teman-teman dapat pembelajaran, yang sabar aja dulu, fokus saja sama konten-kontennya terus, jangan patah semangat. Semoga channel teman-teman bisa berkembang, sama-sama berkembang kita ke depan ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cuma sekian ya teman-teman. Nah, mungkin cuma itulah kira-kira ya teman-teman ya. Itulah penghasilan saya selama 1 tahun saya nge-YouTube, dan hasilnya cuma $6,26 yang dihadiahi oleh YouTube kepada saya. Jadi berapa sedihnya, kalau misalnya sedih mungkin saya bakalan nangis ya, kecewa juga mungkin. Tapi dibalik itu semua, mungkin suatu saat channel saya bakalan berkembang lebih bagus lagi. Nah, untuk itu saya butuh juga teman-teman agar di share video saya ini, mudah-mudahan ada inspirasi dan menambah wawasan jadi teman-teman yang lain. Mana tahu ada yang pengen jadi youtuber juga kan. Nah, silahkan di subscribe teman-teman, tombol yang di bawah, tombol subscribe-nya ada di bawah. Mohon juga bantuannya, jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru atau pemberitahuan terbaru dari channel YouTube saya ini ya teman-teman ya. Dan selanjutnya mungkin ya saya bakalan lebih fokus lagi dalam mancingnya. Mudah-mudahan bisa dapat ikan yang lebih besar ya. Soalnya selama ini saya kira saya dapat ikan cuma ala kadarnya kecil. Ya, tidak memuaskan hasrat penonton atau viewer atau subscriber kita untuk melihatnya, atau subscriber saya kan. Tapi
Saya minta kepada subscriber saya mohon bersabar dulu, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bakalan bisa dapat ikan yang bisa yang lebih besar atau yang lebih menarik teman-teman untuk melihat video-video saya selanjutnya. Mungkin cuma itu dari saya, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Jangan tidak lupa juga saya minal izin wal faizin, mohon maaf lagi dan batin. Selamat merayakan hari kemenangan kita bagi umat Islam bagi yang merayakannya ya teman-temannya. Oke, mungkin sekian video ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.